Salam hangat untuk Anda, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau fokus ke satu bab yang menarik banget nih dari materi yang Anda kasih, bab 11 dari Buyer Triggers, spesifik soal psikologi harga. Iya. Psikologi harga. Ini topik yang sering bikin penasaran ya. Kenapa sih satu harga bisa kerasa mahal banget, tapi harga lain yang mirip-mirip kok rasanya wajar aja? Nah, bab ini coba ngupas itu. Betul. Dan yang seru, ini tuh bukan cuma soal angka di labelnya kan, tapi jauh lebih dalam, soal persepsi. Gimana pemahaman soal persepsi ini bisa jadi, ya semacam kunci gitu. Apalagi kalau Anda mau memposisikan penawaran. Karena gini, inti masalahnya, seperti yang ditekankan di bab ini juga, seringnya bukan di jumlah uangnya loh. Orang itu sebenarnya nggak apa-apa keluar uang, bahkan banyak. Yang mereka takutin, itu bikin keputusan yang salah. Keputusan yang nanti bikin nyesal. Rasa rugi atau kok gue gini amat ya itu loh penghalang terbesarnya. Nah, itu dia. Takut nyesel. Poin krusial banget. Jadi, misi kita hari ini, yuk kita bedah bareng-bareng ya. Berdasarkan bab 11 ini, gimana sih psikologi itu ngebentuk persepsi kita soal nilai dan akhirnya yang ngaruh ke keputusan beli. Terutama soal harga ini. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya, soal persepsi biaya lawan nilai. Sering kan kita dengar orang nyeletuk, wah, mahal. Tapi kalau diulik lagi, jangan-jangan bukan harganya isunya, tapi mereka tuh ragu sama nilainya. Nanya di hati, ini beneran worth it gak sih? Gitu kan ya? Persis. Dan keraguan itu, nah itu yang sebenarnya perlu kita atasi. Bab ini nekenin banget, orang bakal nyaman bayar mahal sekalipun, asal nilai yang mereka rasakan itu jauh ngalahin biayanya. Perhatiin ya, kata dirasakan. Ini kan subjektif banget. Dan biaya di sini bukan cuma rupiah, tapi juga energi mental, waktu, emosi, bahkan mungkin kesempatan lain yang kelewat. Jadi, nilai yang dirasakan ini kudu kerasa lebih berat timbangannya dibanding semua pengorbanan itu ya? Tepat. Contoh bagus nih dari buku ini. Ada kursus online, anggaplah harganya $1.000. Buat sebagian orang, wah mahal tuh. Tapi kalau calon pembelinya itu benar-benar yakin, percaya gitu, kalau kursus itu bakal bantu dia dapat satu klien baru senilai $10.000, nah $1.000 itu tiba-tiba kerasa murah. Persepsi nilainya itu melambung jauh di atas biayanya. Makanya fokusnya harusnya bukan gimana nahan harga, tapi gimana ningkatin persepsi nilai. Oke. Jadi kuncinya di persepsi nilai. Nah, kalau gitu, gimana cara praktisnya buat naikin persepsi nilai itu? Bab yang Anda bagi ini kan ngasih beberapa arahan spesifik tuh. Betul, salah satu yang paling ditekankan itu fokus ke transformasi. Jangan cuma jualan fitur atau deskripsi produk jasa doang, tapi gambarin dengan jelas gimana hidup atau kondisi si pembeli bakal berubah setelah mereka pakai penawaran itu. Hasil akhirnya apa sih yang mereka pengenin banget? Nah itulah nilai sebenarnya di mata mereka. Menggeser fokus ya, dari apa yang dijual ke apa yang bakal pembeli dapetin. Selain itu, gimana caranya kita bisa bikin mereka yakin soal transformasi ini? Di bab ini dibahas soal bukti nggak? Tentu, disitulah peran testimonial, terus tadi kasus atau hasil nyata dari pelanggan sebelumnya jadi, wah krusial banget. Bukti sosial kayak gini tuh kekuatannya gede buat bangun kepercayaan sama memvalidasi klaim transformasi tadi. Orang kan cenderung lebih percaya sama pengalaman sesama pengguna ya. Masuk akal, masuk akal. Jadi testimoni bukan sekedar pajangan ya? Terus kalau kita rinciin, apa aja yang didapat dalam penawaran, itu ngaruh juga nggak? Ngaruh banget. Bab ini nyaranin buat rinciin tiap komponen dalam penawaran. Dan yang lebih penting lagi nih, jelasin kenapa tiap komponen itu relevan dan berguna buat si pembeli. Jangan sampai mereka nebak-nebak atau berasumsi sendiri. Makin jelas manfaat tiap bagian, makin kuat persepsi nilai keseluruhannya. Oke, jadi transparan soal isi, paket, sama manfaatnya ya. Terus kalau bonus, kita sering lihat tuh penawaran pakai bonus tambahan. Pas yang emang dibutuhin dan ngelengkapin penawaran utama itu bisa banget naikin daya tarik paket tanpa harus ngubah harga intinya. Bikin penawaran jadi kerasa lebih wah gitu. Dan terakhir soal perbandingan ya. Ini menarik nih, gimana perbandingan bisa bantu? Iya, pakai perbandingan yang cerdas itu bisa ngebantu ngebungkus harga dalam konteks yang lebih gampang diterima. Misalnya nih, bandingin investasi di program Anda sama biaya hal-hal kecil sehari-hari. Lebih murah dari secangkir kopi harian Anda loh. Atau sama potensi rugi kalau nggak ambil tindakan. Biaya satu kampanye iklan yang gagal bisa lebih gede dari ini. Ini ngebantu otak kita proses harga relatif terhadap sesuatu yang udah familiar. Peningkatan nilai ini penting ya.
Tapi bab yang Anda bagikan, ini kan juga masuk ke taktik harga spesifik yang sering banget kita lihat. Salah satunya yang paling umum, charm pricing. Itu loh, harga yang ujungnya selalu angka 9, kayak 99 atau 97. Kenapa sih ini populer banget? Ada rahasia psikologis apa di baliknya? Wah, ini salah satu trik psikologis paling tua kayaknya ya. Bab ini ngejelasin fenomena yang namanya left digit effect. Intinya gini, otak kita pas baca harga itu cenderung lebih fokus ke digit paling kiri. Akibatnya, harga kayak Rp49.990 itu secara nggak sadar kerasa jauh lebih murah daripada Rp50.000, padahal bedanya tipis banget. Persepsi kita kayak nyangkut gitu di angka 4 di awal. Jadi, secara psikologis kita langsung kelompokin ke harga yang lebih rendah gitu ya, gara-gara digit pertamanya itu. Wah, ini kayak ilusi optik buat dompet kita ya. Bisa dibilang gitu, bikin harga kerasa lebih terjangkau, seolah-olah belum lewat batas harga tertentu gitu. Efektif banget buat produk retail atau penawaran di level harga menengah ke bawah. Tapi ada sedikit nuansa juga loh yang dibahas di materi Anda ini. Angka akhir kayak 0,97 atau 0,95 itu kadang bisa ngasih kesan diskon khusus atau sedikit lebih unik dibanding 0,99 yang mungkin udah umum banget dan kerasa agak pasaran buat sebagian orang. Jadi, milih angka akhirnya itu sendiri bisa jadi bagian dari strategi positioning juga. Detail kecil tapi dampaknya bisa gede ya ternyata. Nah, selain angka 9, strategi lain yang sering dipakai itu tiered pricing atau harga berjenjang. Sering kan kita lihat ada paket dasar, pro, premium, atau baik, lebih baik, terbaik. Kenapa ngasih beberapa opsi harga kayak gini tuh efektif secara psikologis menurut bab ini? Ada beberapa lapis psikologi nih di sini. Pertama kayak yang dijelasin di bab ini, manusia itu kan makhluk pembanding ya. Pas kita dikasih beberapa pilihan, nalurinya langsung banding-bandingin satu sama lain. Nah, ini ngegeser fokus mental kita. Dari yang tadinya mikir, beli nggak ya? Jadi, kalau beli, yang mana nih yang paling pas buat gue? Jadi kita ngerasa lebih punya kendali gitu. Karena bisa milih, bukan cuma nolak atau nerima satu harga doang. Tepat sekali. Ngasih pilihan itu ngasih rasa kontrol sama kesempatan buat personalisasi. Pembeli ngerasa mereka milih solusi yang paling cocok sama kebutuhan dan kemampuan mereka. Kedua, seringkali opsi tengah, misalnya paket pro atau lebih baik, itu sengaja dirancang dan dikasih label kayak paling populer atau nilai terbaik. Ini manfaatin kecenderungan psikologis kita buat ngehindarin pilihan ekstrim. Yang paling murah mungkin kerasa kurang lengkap, yang paling mahal mungkin kerasa kebanyakan, jadi lebih milih opsi tengah yang kelihatan aman dan direkomendasiin. Itu ngejelasin kenapa opsi tengah sering jadi favorit ya. Pinter juga ya caranya. Oke, kita udah bahas angka 9 sama opsi berjenjang. Ada lagi nih teknik yang katanya kuat banget pengaruhnya. Anchoring atau penjangkaran. Di sini, harga tinggi dipakai sebagai jangkar biar harga lain kelihatan lebih oke. Gimana persisnya ini bekerja? Prinsip anchoring ini memang kuat banget karena otak kita tuh cenderung gampang banget dipengaruhi sama informasi pertama yang diterima. Kalau dalam konteks harga, angka pertama yang kita lihat itu jadi titik referensi atau jangkar mental kita. Semua harga berikutnya bakal otomatis dibandingin sama jangkar itu. Nah, bab 11 ini ngasih contoh yang jelas banget. Kayak gimana contohnya yang ada di materi Anda ini? Misalnya, teknik harga coret yang sering kita lihat. Harga normal, Rp2 juta. Khusus hari ini, hanya Rp997.000. Nah, angka Rp2 juta itu jadi jangkarnya. Seketika, Rp997.000 itu kerasa jauh lebih murah dan jadi tawaran menarik. Karena otak kita otomatis bandingin sama harga jangkar yang tinggi tadi. Padahal, kalau cuma lihat 997.000 sendirian tanpa perbandingan, mungkin persepsinya beda lagi. Atau ini berlaku juga di tiered pricing tadi ya? Kalau harga paling tinggi ditampilin duluan gitu. Bener banget kali. Kalau Anda susun opsi berjenjang dengan paket termahal di sisi kiri atau paling atas, katakanlah paket platinum Rp5 juta. Paket gold Rp2 juta, paket silver Rp500.000. Nah, pas calon pembeli lihat paket gold seharga Rp2 juta, angka itu kerasa lebih masuk akal karena pikiran mereka udah terjangkar sama harga platinum Rp5 juta. Strategi ini efektif banget buat geser pertanyaan di benak pembeli dari ini 2 juta mahal nggak ya? Jadi, di antara pilihan ini, mana nih yang value-nya paling oke buat budget gue? Ini benar-benar soal ngebentuk persepsi ya. Nah, ini kan banyak ngomongin taktik harga umum. Gimana kalau target pasarnya itu segmen premium?
Orang-orang yang mungkin nggak terlalu sensitif soal angka, tapi peduli banget sama kualitas, eksklusif, pengalaman, sama hasil yang luar biasa. Strategi harganya beda nggak menurut Bab ini? Justru netapin harga terlalu rendah itu bisa bahaya. Kenapa? Karena buat target pasar premium, harga itu sering dianggap sinyal langsung dari kualitas, eksklusivitas, bahkan kepercayaan diri si penjual. Harga yang kemurahan malah bisa bikin ragu. Kok murah ya? Beneran bagus nggak nih? Oh, jadi bukannya narik, harga murah malah bisa bikin mereka curiga atau nggak percaya gitu? Bisa jadi gitu. Bab ini ngasih analogi. Apa Anda bakal percayain branding bisnis Anda yang nilainya miliaran ke agensi yang nawarin jasa seharga katakanlah 99.000? Kayaknya enggak ya. Harga premium itu harus nyermining keyakinan penuh sama nilai transformasi atau hasil superior yang ditawarin. Bukan cuma biaya produksi atau waktu kerja. Ini soal positioning dan ngirim sinyal yang pas ke pasar yang pas. Menarik. Jadi harga itu juga komunikasi ya. Terus ada satu lagi strategi yang dibahas, namanya agak unik nih. Decoy pricing, harga umpan. Ini kedengarannya agak licik. Gimana cara kerjanya? Decoy pricing ini emang strategi yang cerdik sih. Intinya adalah ngenalin satu pilihan harga yang sengaja dibikin kurang menarik dari segi nilai, tujuannya buat bikin pilihan lain yang sebenarnya pengen kita jual, kelihatan jauh lebih menarik atau jelas-jelas jadi pilihan yang pinter. Si umpan ini fungsinya buat nonjolin keunggulan opsi target kita. Bisa kasih contoh konkret dari buku yang Anda bagikan ini nggak? Biar lebih kebayang gitu. Tentu, bayangin Anda ditawarin 3 opsi langganan majalah nih misalnya. Langganan online saja 50.000, Langganan cetak saja 100.000. langganan online plus cetak Rp100.000. Oke. Opsi B sama C harganya sama persis, tapi C dapat dua-duanya ya. Nah, persis. Di sini, opsi B, langganan cetak saja. Itu fungsinya jadi decoy atau umpan. Hampir nggak ada orang rasional yang bakal milih opsi B kan? Karena dengan harga yang sama, 100.000, opsi C nawarin nilai lebih, online plus cetak. Adanya opsi B yang nggak menarik ini, secara psikologis, bikin opsi C kelihatan jadi the obvious best deal. Akibatnya, orang yang mungkin tadinya cuma mikir opsi A yang paling murah, jadi lebih tergoda buat milih opsi C karena nilainya kerasa jauh lebih tinggi dibanding harganya gara-gara perbandingan sama si umpan tadi. Ini cara halus buat ngarahin pilihan orang. Wah, ini benar-benar manfaatin bias perbandingan kita ya. Luar biasa, gimana struktur pilihan bisa ngaruh ke keputusan. Jadi nih, setelah kita dengerin semua strategi sama wawasan dari bab 11 di materi Anda ini, apa kesimpulan utamanya buat Anda, pendengar kami? Kayaknya jelas banget ya, harga itu bukan cuma soal matematika, tapi lebih ke seni cerita lewat angka dan persepsi. Sangat tepat. Semuanya balik lagi ke gimana pembeli merasa pas lihat harga itu dan jawab pertanyaan internal mereka. Ini sepadan nggak ya sama uang, waktu, sama usaha saya? Dengan paham pemicu psikologis yang kita bahas tadi, mulai dari efek digit terakhir, kekuatan perbandingan di harga berjenjang, pengaruh jangkar harga, sampai penggunaan umpan, Anda bisa nyajiin penawaran harga dengan cara yang kerasa lebih logis, meyakinkan, dan narik buat calon pembeli. Fokusnya geser dari sekedar biaya jadi investasi pada nilai. Dan penting juga buat netapin harga itu dengan pede kan? Kalau kita sendiri ragu sama nilai yang kita tawarin, wah, keraguan itu bisa nular ke calon pembeli. Benar sekali. Keyakinan sama nilai yang Anda kasih itu fondasi penting pas netapin dan ngomongin harga. Apalagi buat penawaran yang sifatnya premium atau transformasional gitu. Baiklah, mari kita coba rangkum sedikit ya poin-poin penting dari pembahasan mendalam kita soal bab 11 ini. Kita udah lihat kalau harga itu, jauh lebih kompleks dari sekedar angka. Dia itu semacam narasi yang dibentuk oleh psikologi, persepsi. Kita juga udah nekenin kalau persepsi nilai itu seringkali jadi faktor penentu yang lebih kuat daripada biaya aktual dalam rupiahnya. Pembeli itu rela bayar lebih kalau mereka yakin nilai yang didapat jauh ngalahin pengorbanan mereka. Dan ngerasa bikin keputusan yang cerdas. Dan kita udah bedah beberapa taktik spesifik dari bab ini. Gimana charm pricing dengan angka 9-nya mainin persepsi, gimana tiered pricing ngasih rasa kontrol dan ngarahin pilihan lewat perbandingan, gimana anchoring manfaatin harga referensi buat ngebentuk nilai, dan juga strategi decoy pricing yang secara halus nonjolin opsi tertentu. Prinsip utamanya sih tetap sama ya. Bikin pembeli ngerasa dapat nilai yang melimpah dibanding biaya yang dikeluarin.
Pembelian itu harus kerasa sebagai keputusan yang cerdas dan meyakinkan, ngurangin potensi nyesel di kemudian hari. Tentunya, pemahaman psikologi ini idealnya dipakai secara etis ya, buat ngasih kejelasan, nonjolin nilai, dan ngebimbing keputusan, bukan buat nipu atau manipulasi. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Ini sedikit di luar detail bab 11, tapi nyambung banget. Bab ini kan fokusnya ke nilai yang dirasakan sebagai kunci psikologi harga, dan kita udah bahas taktik harga spesifiknya. Pertanyaan buat Anda renungkan. Seberapa besar menurut Anda konteks penyajian harga itu sendiri, hal-hal kayak desain visual halaman penawarannya, kredibilitas brand secara umum, atau bahkan mulusnya pengalaman pengguna pas transaksi yang mungkin dibahas di bab selanjutnya buku ini, ikut berperan ngebentuk persepsi nilai krusial itu, bahkan mungkin sebelum calon pembeli benar-benar fokus nganalisis angka harganya pakai taktik kayak anchoring atau charm pricing tadi? Itu pertanyaan yang relevan banget. Karena persepsi nilai itu kan dibangun dari keseluruhan pengalaman ya. Desain yang kelihatan profesional, website yang gampang dijelajahi, testimoni yang meyakinkan di tempat yang pas, semua itu bisa jadi udah naikin persepsi nilai, bahkan sebelum mata kita nempel di label harganya. Konteks itu memang ngaruh banget. Betul, pengalaman sebelum lihat harga bisa jadi udah netapin jangkar emosional sendiri. Nah, ini bisa jadi area eksplorasi menarik berikutnya buat Anda. Oke, itulah pembahasan mendalam kita hari ini, ngupas tuntas bab 11 dari Buyer Triggers yang Anda bagikan. Semoga wawasan ini kuat, praktis, dan ngasih Anda perspektif baru yang bermanfaat ya.